warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Impres Galang Kapal 4. Dan saya hormati Bapak Ibu Guru beserta admin SD Impres Galang Kapal 4. Rabbi sarli sadri wasfirli amri walulu datan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kelak di akhirat kita bisa diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu tugas dalam pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4 bersama saya Andi Pangeran Pakualam, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Impres Galang Kapal, Kota Makassar. Sebelum kita mulai pemaparan materi kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan bacaan basmalah. Bapak Ibu, guru-guru hebat, sebelum saya lanjut, saya ingin mendengarkan semangatnya terlebih dahulu. Sempat ada yang sudah loyo, padahal kita baru mulai. Oke Bapak Ibu, kalau saya bilang SD Impres Galang Kapal 4, jawabannya semangat, luar biasa, mantap. Oke, saya ulang. SD Impres Galang Kapal 4, Semangat luar biasa, mantap. SD Impres Galang Kapal 4, Semangat luar biasa, mantap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya berada di depan Bapak Ibu bukan berarti saya lebih dari Bapak Ibu. Kita sama-sama di sini belajar. Namun mungkin saya berada di depan Bapak Ibu guna untuk menyelesaikan salah satu tugas di calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, saya bangga sekali berada di antara Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah guru-guru hebat semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang budaya positif. Tapi sebelum saya masuk ke materi budaya positif, saya ingin kembali dulu ke materi sebelumnya yang saya dapatkan di guru penggerak. Jadi ini saya sudah tampilkan Bapak Ibu di depan. Jadi adapun agenda kita pada hari ini itu pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi saya berdiri dulu ya Bapak Ibu. Jadi materi pertama saya di calon guru penggerak. Jadi materi pertama itu kita belajar modul titik 1 dan materinya itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian lanjut di materi 1.2
nilai dan peran guru penggerak. Dan materi selanjutnya di 1.3 visi guru penggerak. Dan materi sekarang ini yang saya sebentar akan paparkan ke Bapak Ibu, yaitu aksi nyata modul 1.4 pengimbasan budaya positif. Jadi kita ke nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai dan guru penggerak masing-masing mempunyai poin. Jadi nilainya itu ada 5 poin. Jadi yang pertama, berpihak pada murid. Kedua, mandiri. Ketiga, reflektif. Keempat, kolaboratif. Dan kelima, inovatif. Jadi mungkin Bapak Ibu biasa mendengar kata-kata yang berpihak pada murid. Mungkin ada dari teman-teman Bapak Ibu guru yang bisa sedikit memberikan apa itu yang berpihak pada murid. Contohnya itu seperti apa yang kita lakukan kepada murid. Jadi di sini kita berpihak pada murid. Kita sebagai guru memberikan pembelajaran berdasarkan kemampuan murid. Jadi memberikan pembelajaran itu berdasarkan kemampuannya, jangan melebihi dari kemampuannya, ya Bapak Ibu. Oleh karena itu kita akan selalu melakukan asesmen diagnostik, membaca dan mendorong murid untuk memperbaiki kondisi dan belajar dari kesalahan ketika dia melakukan pelanggaran. Jadi itu adalah salah satu penjelasan di poin pertama, itu berpihak pada murid. Jadi kita ke poin selanjutnya, mandiri. Jadi di mana mandiri itu kita terus bisa mengupdate diri kita dengan belajar dan berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Jadi kita di sini mau berubah, ya Bapak Ibu. Tidak perlu menunggu dari atasan. Jadi jangan, saya rasa tidak perlu kita disuruh kalau masalah perubahan. Kita memang harus bergerak sendiri. Dan kita akan merencanakan melakukan perbaikan diri sehingga menguasai dan makin ahli dalam. Kita lanjut, kita ke mandiri. Jadi mandiri di mana kita harus terus mengupdate diri dengan belajar sepanjang hayat dan berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Jadi Bapak Ibu, kita harus memang banyak berubah. Tidak perlu menunggu perintah dari atasan untuk berubah. Dan kita merencanakan dan melakukan perbaikan diri sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam apapun dianggap perlu membawa perubahan yang berpihak pada murid. Terus kita lanjut ke reflektif. Jadi reflektif ini mau dikata kita selalu menuntun diri sendiri, murid dan rekan penggerak komunitas dari setiap melakukan aksi atau kegiatan. Jadi ini gambar yang saya tampilkan Bapak Ibu, ini adalah salah contoh ini penggerak komunitas. Ini adalah komunitas KKG PJOK Tallo. Jadi ini kegiatan ini yang saya lakukan ini bersama dengan teman-teman di KKG PJOK. Melaksanakan refleksi di akhir kegiatan KKG bersama pengurus KKG. Jadi kami di PJOK Tallo memang setiap akhir tahun kami mengadakan refleksi kegiatan PJOK. Tujuannya adalah tujuannya mengevaluasi setiap kegiatan.
Oke, kita lanjut ke kolaboratif. Jadi kolaboratif ini kita akan membangun rasa saling percaya dan menghargai, mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran dalam kegiatan komunitas yang baik. Komunitas yang di sekolah maupun komunitas yang di luar sekolah, sehingga bisa tercipta nilai kolaboratif dan kita aktif ambil peran dalam organisasi atau komunitas. Ya, kita lanjut ke inovatif. Jadi inovatif ini kita akan mengajari murid-murid untuk belajar membuat video, editing, dan produksi videonya. Walaupun masih SD, mereka harus punya bekal dasar. Jadi dasar saya, Bu. Jadi kita ke peran guru penggerak. Jadi peran guru penggerak ini ada juga 5 poin tadi saya rasa di awal. Yang pertama itu kita menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong ekosistem pendidikan sekolah. Pemimpin pembelajaran berarti seorang guru menjadi seorang pemimpin yang meniti beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajarannya, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, contohnya asesmen, contohnya pengembangan guru serta komunitas sekolah, dan lain-lain. Mungkin masih banyak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Jadi guru penggerak diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin. Nah, jadi kita memang ini di guru penggerak dibentuk memang untuk jadi seorang pemimpin yang berorientasi pada peserta didik dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung untuk mendukung tumbuh kembangnya peserta didik. Nah, jadi poin keduanya peran guru penggerak yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Jadi di mana kita di sini guru penggerak berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar. Mungkin Bapak Ibu di sekolahnya sudah sebagian besar ya sudah membuat komunitas belajar atau disingkat jadi kumpul kayak saya dengar. Komunitas yang bisa dibuat guru bisa ber-KKG, komunitas yang dimiliki guru bisa dibagikan dalam komunitas tersebut. Jadi komunitas di sekolah juga bisa dan komunitas di KKG juga bisa. Kegiatan ini menjadi bahan pembelajaran untuk pada guru dan teman sejawat. Jadi kita lanjut ke poin ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Nah, di mana kita sebagai guru penggerak harus mampu menjadi coach dan mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Jadi seorang guru penggerak juga harus mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan dari rekan sejawat. Jadi seorang guru penggerak diharapkan juga mampu merefleksikan hasil pengalamannya serta untuk dijadikan poin peningkatan untuk pembelajaran. Tidak lupa juga sebagai seorang coach, guru penggerak diharapkan juga mampu bisa memantau perkembangan dari rekan guru lain tersebut. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita lanjut ke poin keempat, peran guru penggerak, mendorong kolaborasi antar guru. Saya rasa ini sangat penting kita lakukan di sekolah ya Bapak Ibu, karena tanpa terciptanya kolaborasi mungkin proses belajar mengajar susah untuk tercipta. Jadi kolaborasi antar guru sangat diharapkan dan diperlukan di sekolah untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, jadi ini kolaborasi saya rasa sangat penting.
diterapkan di sekolah. Dan guru penggerak harus membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru dalam pemangku kepentingan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dan seorang guru penggerak diharapkan juga mampu memetakan para pemangku kepentingan di sekolah serta di luar sekolah agar bisa membangun dialog antar para pemangku kepentingan tersebut. Jadi itu tadi penjelasan dari mendorong kolaborasi antar guru ya Bapak Ibu. Mungkin ini yang terakhir di peran guru penggerak, yaitu mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Jadi kita di sini guru harus memberikan dorongan. Dorongannya itu baik dalam peningkatan kemandirian dan kepemimpinan peserta didik di sekolah. Peran seorang guru penggerak berarti membantu para peserta didik untuk mandiri dalam belajar dan mampu memunculkan motivasi peserta didik untuk belajar dan juga mendidik karakter peserta didik di sekolah. Dan itu tadi nilai dan peran guru penggerak. Jadi kita lanjut ke visi guru penggerak mengelola perubahan yang positif. Jadi visinya ini mengelola perubahan yang positif. Oke, jadi kita lanjut di visi guru penggerak. Jadi visi guru penggerak ini mengelola perubahan yang positif. Jadi di mana calon guru penggerak dapat merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam mengembangkan profil Pancasila. Jadi mengembangkan ini profil pelajar Pancasila pada murid ya Bapak Ibu. Dengan mendorong budaya di sekolah, kita bisa merujuk kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Dan visi juga ini kita dapat dilakukan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA ya Bapak Ibu, dengan alur bagja. Jadi alur bagja ini di mana kita membuat suatu pertanyaan, masalah. Jadi kita lanjut. Ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi di mana kata Ki Hajar Dewantara, dia mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang di tempat yang bersemaian bibit-bibit. Jadi mungkin maksudnya Ki Hajar Dewantara ini anak didik kita ini adalah sebagai bibit. Agar bibit dapat berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah. Mungkin agar peserta didik kita ini dapat berkembang, mungkin kita sebagai guru harus maksimal kepada murid. Jadi memelihara bibit tanaman, memberikan pupuk dan air. Jadi mungkin maksudnya Ki Hajar Dewantara ini memberi pelajaran yang betul-betul bisa dipahami pada peserta didik dan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu maksud dari Ki Hajar Dewantara terhadap peserta didik ya. Jadi kita lanjut ke modul 1.4. Jadi ini adalah modul yang saya melakukan ini tugas saksi nyata. Nah inilah
modul 1.4 yang saya paparkan inti dari tugas aksi nyata ini, budaya positif. Jadi sebelum saya lanjut, kira-kira apa yang terlintas di kepala Bapak Ibu kalau mendengar budaya positif? Mungkin ada yang bisa memberi pendapatnya tentang budaya positif. Karena di budaya positif ini ada 5 poin. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma, kedua konsep disiplin positif dan teori motivasi, ketiga keyakinan kelas, keempat pemenuhan kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Jadi budaya positif, mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang budaya positif. Oke, mungkin dari teman kita ada dari Pak Sahrul. Baik, sedikit tentang budaya positif ya. Mungkin dasar-dasar saja untuk peserta didik, terutama di lingkungan sekolah itu seperti sopan santun ya kepada sesama, baik itu kepada guru, kepada teman-teman, kepada semua orang-orang yang ada di sekitar di sekolah ya, seperti misalnya lewat di depan gurunya atau orang yang lebih dewasa mungkin permisi atau bagaimana ya, atau bertemu dengan gurunya mengucapkan salam ya, atau terlambat ketuk pintu dulu sebelum masuk. Itu mungkin salah satu contoh dasar budaya positif mungkin yang ada di sekolah. Terima kasih Pak. Mungkin ada dari teman-teman sekalian. Oke, terima kasih dari Pak Sahrul. Mungkin masih ada teman yang ingin berpendapat. Oke, ada dari Pak Sabir. Ya, oke, terima kasih. Wah, mantap ini pemaparan materinya Bapak CGP kita. Jadi di sini tentang budaya positif, mengapa itu penting diterapkan di sekolah. Saya pikir memang sebuah hal yang baik bagi kita semua. Kita ambil contoh saja, ketika sebuah budaya itu dijadikan sebuah kebiasaan, maka akan menjadi sebuah karakter kepada peserta didik kita. Sehingga dengan adanya karakter itu tidak ada lagi proses yang lebih berat bagi kita ketika ingin memberikan sebuah pemahaman tindak lanjut kepada peserta didik kita. Nah, kita ambil contoh saja salah satu budaya positif yang sering kita lihat, yaitu ketika kita berbaris menjemput siswa. Salah satu penerapannya itu mereka harus saling kepada guru-gurunya. Ketika selalu kita terapkan seperti itu, maka secara tidak langsung dimanapun kita berada, maka saling itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, budaya tabe. Ini juga salah satu budaya tabe yang harus diterapkan di sekolah. Jadi ketika gurunya berdiri atau siapapun yang jauh lebih dewasa, siswa kita itu akan selalu maktabe di depan orang yang sedang berdiri seumpamanya ya. Jadi memang budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah kita sesuai dengan contoh yang saya tadi sampaikan. Baik, itu saja dari saya kembalikan. Terima kasih dari teman kita Bapak Sabir, masuk pendapat yang sangat luar biasa yang diberikan dari teman kita. Mungkin ada tambahan atau ada pendapat lain dari Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, karena saya rasa tadi yang dua ini luar biasa pendapat yang diberikan. Jadi kita lanjut ke apa itu budaya positif. Nah, jadi tadi kan sudah ada beberapa teman kita yang menjelaskan apa itu budaya positif.
Jadi budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi tadi yang penjelasan yang masukan tadi yang diberikan masukan diberikan dari Pak Sabit dan Pak Sarul mungkin sudah menyangkut ini ya. Dan nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Jadi tujuan yang mulia yang ingin dicapai seperti disiplin, tanggung jawab, menghargai dan menghormati orang lain, empati dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, sudahkah di sekolah kita tercipta budaya positif? Kalau sudah, kira-kira apa contohnya? Tadi teman kan sudah memberi dua pendapatnya. Mungkin ada lagi teman yang ingin memberi contoh yang diterapkan di sekolahnya budaya positif. Mungkin dari teman kita Andi Irwandi, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan dari Kakanda di Pangeran Bangkualam. Contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah yaitu mengenai kedisiplinan. Kedisiplinannya itu contohnya yang pertama selalu datang tepat waktu. Bukan cuma murid, tapi guru-gurunya juga seperti itu. Temannya ada rekan saya di sini, Bapak Akhil, jam 7 toh dia sudah ada di sekolah Pak. Itu contoh. Di sana juga rekan saya Bapak Sarul dan Bapak Jo. Itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih dari teman kita di Irwandi. Jadi dia sudah terapkan disiplin. Saya rasa kalau kata disiplin, jangan pun di sekolah, mungkin di rumah juga kita juga harus disiplin. Disiplin sama istri maksudnya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi materi kita yang pertama di budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi di mana kita di sini sebagai pemegang kendali. Jadi mungkin kita bisa lihat slide yang di atas Bapak Ibu. Kita di sini adalah sebagai pemegang kendali. Jadi kita ada 6 poin di sini. Bisa melalui rujukan, rayuan, desakan, paksaan, imbalan dan lain-lainnya. Jadi ada sedikit kegiatan yang ingin saya terapkan ke Bapak Ibu. Ini adalah contoh. Cobalah buka. Diperankan oleh guru A dan guru B. Guru A mengambil secari kertas, tuliskan sebuah rahasia besar, dan guru A menggenggam dengan sekuat tenaga kertas tersebut. Guru B dengan segala kekuatannya mencoba membuka dengan bujukan, rayuan, imbalan, paksaan. Jadi di sini mungkin maksudnya ini kita adalah teori kontrolnya. Apakah kita akan membuka sebuah rahasia di telapak tangan kita dengan godaan, bujukan, rayuan, imbalan atau paksaan? Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita lanjut ke perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar di sini menurut psikiater Dr. Glasser meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Jadi seperti tadi, teori kontrolnya adalah guru.
Jadi yang kita kontrol adalah murid. Jadi contohnya ilusi, guru mengontrol murid. Ilusi penguatan positif, menguatkan karakter. Ilusi kritik dan membuat merasa bersalah, menguatkan karakter. Ilusi orang dewasa, memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu ada beberapa contoh teori kontrol. Jadi, ini salah satu poin yang tadi, guru mengontrol murid. Jadi, di mana ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, jadi mungkin ini penjelasannya ketika murid tersebut ingin disuruh, mungkin bisa memaksa kalau memang baik. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, jadi saat itu untuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kita lanjut ke ketiga ya Bapak Ibu, ilustrasi, kritik dan rasa bersalah menguatkan karakter. Jadi di mana kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka menggambarkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kita lanjut ke ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dan segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Jadi kita lanjut ke ilusi hak orang dewasa memaksa. Jadi di mana ilusi hak orang dewasa memaksa di sini, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ini adalah contoh Bapak Ibu perubahan paradigma belajar. Jadi di sini ada tabel yang kolom pertama itu stimulus respon dan teori kontrol. Nah, contohnya realitas kebutuhan kita sama. Nah, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, semua orang melihat hal yang sama sehingga orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, dan terus ke stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya itu
semua perilaku memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kita di sini teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kolaborasi dan konsensusnya itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang atau kalah. Model berpikir kita menang-menang di teori kontrolnya. Jadi Stephen R. mengatakan, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman Anda, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Terus kita lanjut Bapak Ibu ke materi 2, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di mana disiplin positif dan nilai universal di sini menurut Bapak Ibu apa makna disiplin? Mungkin ada lagi teman-teman yang bisa memberikan pendapat tentang makna disiplin. Oke, ada teman kita Pak Samir, lebih baik Pak ini. Jadi menurut saya terkait pertanyaan di atas, apa itu makna disiplin? Jadi yang saya pahami bahwa disiplin itu adalah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan pada suatu organisasi atau lembaga. Seperti itu Pak. Singkat dan jelas. Terima kasih dari teman kita Bapak Sabir HL. Jadi menurut teman kita makna disiplin itu jadi mungkin ada dari teman kita lagi yang ingin berpendapat. Mungkin dari teman kita Bapak Johansa, mungkin ada sedikit apa itu disiplin. Saya rasa disiplin ini semua kita jalani. Kabet, menurut saya makna disiplin itu adalah makna nilai-nilai yang diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Misalkan contoh, bajunya harus rapi kalau masuk di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih dari Bapak Johansa. Jadi makna disiplin dari Bapak tadi dia jelaskan masalah berpakaian ya. Jadi pakaian itu harus rapi, baik guru maupun muridnya. Jadi di sini ada disiplin positif. Jadi disiplin positif ini ada 2 poin. Jadi pertama itu adalah hukuman, dan kedua ketidaknyamanan. Jadi di mana mengontrol diri untuk memilih tindakan yang benar. Jadi yang mana menurutnya Bapak Ibu tindakannya benar ketika menghadapi anak-anak yang tidak disiplin mungkin maksudnya. Jadi bermuara pada motivasi intrinsik yang harus ditumbuhkan kepada murid untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dan adapun nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi di sini ada 3 poin.
dari contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua Ibo Primary Years program PYP. Yang ketiga keterampilan hidup atau life skill. Jadi di mana profil pelajar Pancasila ada memiliki beberapa poin. Jadi poin pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi ini adalah poin dari profil pelajar Pancasila. Terus poin dari Ibo Primary Years adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai antusias dan empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, itu adalah poin dari Ibu Primary Years. Terus di keterampilan hidup poinnya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kita lanjut disiplin positif, di mana disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik atau untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Terus kita lanjut ke materi 3, kebutuhan dasar manusia. Jadi saya rasa kita sebagai manusia memang punya kebutuhan. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah kesenangan, bertahan hidup, kebebasan, penguasaan dan cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan dasar manusia, contoh bertahan hidup. Bertahan hidup itu pasti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan kasih sayang contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terus kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu memiliki arah dirinya. Terus kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah, terus kita ke materi 4. Motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contoh dari hukuman yaitu contohnya tidak berencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensinya terencana, disepakati dan sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor guru. Terus restitusi, contohnya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita lanjut ke materi 5, posisi kontrol guru.
Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Nah, jadi ini 5 posisi kontrol guru. Jadi ini ada, saya tampilkan contoh kasus. Contoh kasus siswa sering datang terlambat. Nah, jadi contohnya kamu terlambat lagi, selalu saja terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sekarang bersihkan. Maksudnya itu bersihkan WC. Terus ini kira-kira posisi kontrolnya apa? Jadi ini adalah posisi kontrol penghukum. Terus ini adalah contoh. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu itu selalu saja mengerjakan ibu. Jadi ini contoh posisi kontrol membuat rasa bersalah. Jadi itu adalah contoh dari contoh kasus ya Bapak Ibu. Terus apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ini adalah contoh posisi kontrol manajer. Kita lanjut. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Jadi ini adalah posisi kontrol teman. Terus posisi kontrol pemantau. Contohnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan apabila terlambat? Ini adalah posisi kontrol pemantau. Jadi ini ada contoh Bapak Ibu. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Contohnya Bapak kecewa sekali sama kamu. Jadi ini kira-kira masuk di posisi kontrol apa? Rasa bersalah. Betul sekali. Terus posisi kontrol apakah aku? Contoh kamu selalu saja berbuat salah. Ya, betul sekali. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini masuk di posisi kontrol manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak ya. Ini masuk posisi kontrol teman. Apa yang telah kamu lakukan? Ya, betul sekali. Jadi ini adalah posisi kontrol manajer, itu posisi kontrol paling ideal ya sebagai seorang guru. Terus kita masuk ke materi keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi di sini keyakinan kelas saya sudah melaksanakan praktek keyakinan kelas waktu saya mengajar. Jadi mungkin sebentar Bapak Ibu saya akan menampilkan video saya pada saat saya menerapkan keyakinan kelas di kelas saya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada dari teman kita, Bapak Ibu yang bisa sedikit memberikan pendapatnya. Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Mungkin dari teman kita lagi ini. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ketika kita mengambil keyakinan kelas berarti sebuah kesepakatan yang muncul dari dalam diri kita, artinya tidak ada tekanan atau tidak ada tekanan atau paksaan sehingga tidak ada sanksi yang harus diterima ketika kita menggunakan kalimat keyakinan keras. Sedangkan peraturan keras itu lebih mengarah kepada ada sanksi yang diperoleh ketika kita melanggar kesepakatan tersebut. Itu Pak. Oke, terima kasih dari teman kita. Jadi keyakinan katanya tidak ada sanksi, peraturan ada sanksi. Jadi ini adalah tampilan gambar yang
saya lakukan untuk pembentukan keyakinan kelas. Jadi mungkin saya akan tampilkan videonya Bapak Ibu ya untuk keyakinan kelas. Baiklah, saya akan tampilkan salah satu bentuk keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di kelas. Jadi ini Bapak Ibu salah satu bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan sekolah, peraturan kelas, mirip-mirip dengan itu. Pernah melihat kan peraturan sekolah? Peraturannya? Nah, ada peraturan tertib. Sekolah kan ada peraturannya. Nah, di kelas ini kita harus buat, tapi peraturannya dalam bentuk keyakinan. Jadi keyakinanmu, ya? Kenapa dalam bentuk keyakinan? Karena dengan adanya keyakinan, nanti kalian yang meyakini, kemudian kalian akan berusaha bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kalian yakini. Ya? Seperti apa contohnya? Saya kasih contoh. Kita akan membuat keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan. Paham? Kita akan sepakat antar teman contohnya saling menghargai. Contohnya sepakat antar teman saling menghargai. Nah, itu salah satu kesepakatan antar teman. Ya, jadi ini sepakat dengan temannya saling menghargai. Nah, berarti kalian sudah sepakat. Jadi kesepakatan itu tidak dilanggar. Kesepakatan itu. Nah, salah satu contoh saling menghormati dan tenang. Nah, ini juga salah satu contoh saling menghormati. Ya? Nah, contoh apa lagi coba? Kira-kira kelas. Misalnya antar siswa, antar kalian di sini di kelas. Pada saat semester, tidak boleh itu cara contohnya. Tapi kalau untuk keyakinan kelas, kita menggunakan pernyataan atau kalimat yang positif. Apa contoh kalimat positif? Tidak boleh kita menggunakan kalimat yang negatif. Usahakan kalimat negatif jangan ditulis ya. Oke? Misalnya, kalau kita ingin sepakat
Jadi sekarang kita akan buat keyakinan jelas. Setuju? Jadi tadi itu ada kata-kata beberapa kata-kata dan tidak boleh ditulis dalam kajian kelas. Itu kata-kata ya. Ya kata-kata yang ditulis dalam kajian kelas itu adalah kata-kata yang positif. Tidak boleh ya. Nah, kata-kata larang, jangan itu semua kata-kata negatif. Ya. Jadi Bapak akan bagikan masing-masing satu lembar kertas. Nah, jadi ini kertas saya akan bagikan ke kalian. Satu orang satu kertas dan yang kertasnya juga satu saya ya. Nah, nanti Bapak yang ini setelah kalian tulis kalian di atas. Tidak saya tulis ke dalam kelas. Ya, jadi contohnya ada saudara yang sama jawabannya, sama kata-katanya, kata-katanya, oh tulisan saya ya. Nah, di sini jawabannya semangat, harus semangat. Dan si Bapak juga kata-katanya harus semangat. Sampai kata-katanya, oke? Kita saya bagikan satu siswa satu kertas. Jadi silakan ditulis dan supaya kelasnya itu keyakinan kelasnya. Apa yang kalian yakini? Sudah selesai, langsung tempel di atas ya. Ya. Kedua, menjaga kebersihan kelas. Ketiga, saling menghargai. Nah, saling menghargai ini saling menghargai teman-temannya. Tidak boleh. Tidak boleh berkelahi dulu. Tidak boleh berkelahi. Contohnya, tidak boleh ribut. Ya. Jadi itu tadi contoh keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya atau materi terakhir, segitiga restitusi. Jadi di mana segitiga restitusi sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi contohnya menstabilkan identitas. Jadi di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Terus menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Saya rasa itu tadi yang saya putarkan videonya. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan kesimpulan dari disiplin positif yaitu penerapan disiplin positif dimulai dengan penanaman nilai-nilai kebajikan universal pada murid melalui perbuatan keyakinan kelas yang disusun bersama murid. Keyakinan kelas tersebut diharapkan menjadi dasar yang dimiliki murid dalam memiliki tindakan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penerapan disiplin budaya positif, tetapi sebaiknya menghindari hukuman karena akan menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap murid. Dalam menyelesaikan masalah, guru dapat menerapkan posisi kontrol yang lebih berpihak kepada murid dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi untuk mengembangkan motivasi internal murid
dalam bertindak sesuai nilai-nilai kebajikan yang dihargai dalam dirinya. Dalam beragam program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam bentuk posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku? Baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Tetap semangat. Jadi hari ini kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar keyakinan kelas? Oh, pernah. Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Oh, tidak. Oke, Bapak akan jelaskan. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan sekolah, peraturan kelas, mirip-mirip dengan itu. Pernah mendengarkan peraturan di sekolah? Tata tertib? Nah, ada peraturan tata tertib. Di sekolah kan ada peraturannya. Nah, di kelas ini kita juga harus buat, tapi peraturannya dalam bentuk keyakinan. Jadi keyakinanmu, ya? Ya. Kenapa dalam bentuk keyakinan? Karena dengan adanya keyakinan, nanti kalian yang meyakini. Kemudian kalian akan berusaha bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kalian yakini. Ya? Seperti apa contohnya? Saya kasih contoh. Kita akan membuat keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan. Paham? Kesepakatan? Nah, menurut kita dalam kelas ini sepakat. Ya? Misalnya antar teman, bisa juga antar guru dengan wali kelas dan guru-guru yang lain. Kita akan sepakat antar teman, contohnya saling menghargai. Contohnya sepakat antar teman saling menghargai. Nah, itu salah satu kesepakatan antar teman. Ya, jadi ini sepakat dengan temannya saling menghargai. Nah, berarti kalian sudah sepakat. Jadi kesepakatan itu tidak boleh dilanggar karena kalian sendiri yang buat kesepakatan itu. Nah, salah satu contoh saling menghormati antar teman. Nah, itu juga salah satu contoh saling menghormati. Ya? Nah, contoh apa lagi coba dengan keyakinan kelas? Misalnya antar siswa, antar kalian di sini di kelas, pada saat semester tidak boleh ada yang mencontek. Itu cara contohnya. Tapi kalau untuk keyakinan kelas, kita menggunakan pernyataan atau kalimat yang positif. Apa contoh kalimat positif?
tidak boleh kita menggunakan kalimat yang negatif. Usahakan kalimat negatif jangan ditulis ya. Oke? Misalnya, kalau kita ingin sepakat, jangan mencontek. Begitu kata-katanya. Misalnya kan orang mencontek kan tidak jujur, ya? Tapi itu tadi jangan mencontek itu adalah kalimat negatif. Jadi jangan tulis itu kalimat yang negatif. Contohnya kata-katanya bersikap jujur. Kalau jujur tidak ada lagi yang mencontek, ya? Jadi jangan tulis dilarang, jangan. Itu kalimat negatif, ya? Contohnya kalian sama temannya dilarang mencontek, dilarang buang sampah. Itu dilarang buang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif, itu dilarang kalimat negatif. Jadi sebaiknya bersikap jujur dalam semester. Buanglah sampah pada tempatnya, ya? Nah, kalimat yang kita cari adalah kalimat itu tadi yang bernilai positif. Contohnya, misalnya bagaimana caranya supaya lingkungan kita bersih. Maka yang harus kita lakukan, kita sepakat bahwa yang harus dilakukan harus menjaga kebersihan kelas. Ya, kita sepakat di kelas ini harus bersih. Jadi tindakan yang kalian lakukan harus menjaga kebersihan. Karena itu kalian sudah sepakati. Kita sepakat di kelas ini bersih. Jadi sekarang kita akan buat keyakinan kelas. Setuju? Setuju. Jadi tadi itu adalah kata-kata, beberapa kata-kata yang tidak boleh ditulis dalam keyakinan kelas, yaitu kata-kata ya kata-kata yang ditulis dalam keyakinan kelas itu adalah kata-kata yang positif. Negatif tidak boleh ya. Kata-kata dilarang, jangan, itu semua kata-kata negatif. Ya? Jadi Bapak akan bagikan masing-masing satu lembar kertas. Jadi ini kertas saya akan bagikan ke kalian. Satu orang satu kertas, dan keyakinan kelasnya juga satu saja ya. Nanti Bapak yang pilih. Setelah kalian tulis, kalian tempel di atas. Di atas saya tulis keyakinan kelas. Ya, jadi contohnya ada sebentar yang sama jawabannya, sama kata-katanya, kesepakatannya. Bapak pilih satu saja ya. Saja di sini jawabannya semangat, harus semangat. Dan si Fadlan juga kata-katanya harus semangat. Saya bisa sepertinya karena sama kata-katanya. Oke? Jadi ini kertas saya bagikan satu siswa satu kertas. Jadi silakan ditulis kesepakatan kelasnya di situ, keyakinan kelasnya. Apa yang kalian yakini? Tulis saja, kalau tulis. Tulis namanya Pak. Ya, tulis. Semua sudah saya bagikan kertas. Silakan ditulis. Namanya apa? Ya. Yang selesai, langsung tempel di atas ya.
Ya, silakan. Tempel di atas, saya selesai. Satu kata saja satu orang. Ya, tempel. Tempel di atas. Ya. Ya. Kan tempel. Ya. Silakan duduk di tempatnya suruh tempel. Ya. Silakan. Tempel. Oke, kita tempel suruh tempat dulunya. Ya, oke, turun semua. Yang selesai, jangan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, itu saja. Oke, silakan ke tempatnya masing-masing. Jadi, terima kasih banyak kalian sudah menuliskan keyakinan kelas. Jadi, saya akan lihat apa-apa yang kalian tulis. Jadi saya kalau yang sama, kalau kata-kata yang sama saya ambil satu ya. Jadi saya ambil Oke. Jadi saya ambil 6. Ada 6 keyakinan kelas yang kalian buat. Yang lain ini sama ya. Jadi saya ambil cuma 6 yang beda. Pertama, dari teman kalian ada yang menuliskan harus semangat. Ya. Kedua, menjaga kebersihan kelas. Ketiga, saling menghargai. Nah, saling menghargai ini saling menghargai teman-teman ya. Tidak boleh tidak boleh berkelahi dulu. Tidak boleh dulu. Tidak boleh berkelahi contohnya. Tidak boleh ribut ya. Saling menghargai teman-teman. Belajar dengan jujur. Nah, di sini belajar dengan jujur. Contohnya kalau dikasih tugas jangan menyontek ya. Harus jujur, percaya diri. Tidak bahwa kalian bisa juga mengerjakan. Disiplin dalam belajar. Nah, disiplin belajar itu disiplin ya masuk salah satunya. Jangan ribut, disiplin. Rapi. Ya, jadi ada 6 keyakinan kelas yang kita yakini hari ini untuk kelas 3A. Jadi sepakat dengan 6 keyakinan tadi yang saya sebutkan? Sepakat? Nah, dari 6 keyakinan kelas yang kita sepakati hari ini. Jadi keyakinan kelas yang kalian buat ini harus sesuai dengan kesepakatan kelas kita, ya. Jadi ini keyakinan kita sudah sepakati. Jadi tidak boleh lagi diganggukan ya. Jadi kita sudah sepakati 6 keyakinan kelas. Jadi untuk lebih meyakini keyakinan kelas ini, saya minta tanda tangan supaya lebih yakin dengan keyakinan kelas kita ini. Jadi silakan. Naik. Silakan naik satu-satu untuk tanda tangan ya. Oke, silakan. Naik satu-satu untuk tanda tangan. Coba mulai tanda tangan. Saya yang bawa. Jadi kita sepakati keyakinan kami dengan tanda tangan. Oke, tangan.
Jadi Saya Pak. Iya nanti. Jadi berapa tahun? oke, jadi kalian sudah menandatangani kesempatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Jadi kita betul-betul sama-sama kita kerjasama, betul-betul kerjasamanya untuk keyakinan kelasnya untuk disepakati ya. Oke? Oke. Jadi ada 6 kesepakatan kelas yang kalian juga sudah tanda tangan. Jadi betul-betul kita sudah meyakini keyakinan kelas kita. Jadi mungkin sampai di sini untuk keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmi Ramadhani kelas 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rani Juleti Askar kelas 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil kelas 3A. Penting. Ya, sangat penting. Sangat penting. Karena dapat membuat kita lebih disiplin. Karena dapat membuat kita lebih menghargai orang lain dan membuat kita lebih baik lagi. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.